Kajian kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Ini tentang hal yang paling mendasar ya. Iman yang juga akan menjadi pemisah, betulnya pemisah dan pembeda. Apakah seseorang itu pada akhirnya akan abadi di surga atau abadi di neraka? Itu dibedakan ya dengan apakah ada iman pada diri seseorang atau tidak ada. Nah, yang tentunya dia iman ini seperti di awalnya yang dijadikan landasan pondasi oleh Imam Al-Bukhari dalam menyusun tentang Kitabul Iman itu adalah yang disebut beriman itu adalah mempercayai, mengakui dan menerima kebenaran agama Islam. Itu yang disebut beriman, itu pondasinya gitu ya. Nah, yang disebut beriman itu adalah ya mempercayai, mengakui dan menerima ya kebenaran agama Islam. Yang terakhir, yang kemarin itu bab ke-4, yaitu babun al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab seorang muslim itu adalah orang yang beragama Islam. Ya, kata muslim ya, karena di dalam hadisnya menggunakan kata ini ya. Karena ini di yang bab keempat kemarin demikian ya judulnya. Di mana judul ini kutipan hadis, jadi al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim, nah seperti di awal tadi ya saya katakan bahwa Imam Bukhari yang dalam menyusun Kitabul Imannya ini dimulai dengan bab pertama itu ternyata yang dimunculkan rukun Islam. Ya, yang maknanya maksudnya adalah yang namanya beriman itu yang diimaninya itu adalah Islam. Sehingga ya boleh dikatakan demikian, yang disebut beriman itu adalah mempercayai, mengakui dan menerima itu kebenaran agama Islam. Kemudian dianutlah Islam itu sebagai agamanya. Nah, orang yang menganut agama Islam ini bahasa Arabnya gitu ya, muslim. Ini ya bab yang kemarin itu demikian ya, judulnya itu seorang muslim itu adalah orang yang berarti sudah menerima, yang saya sudah percaya gitu ya, mempercayai, mengakui itu, bahkan meyakini benarnya agama Islam, sehingga dia menganut agama Islam itu menjadi agamanya. Nah, di mana di dalam bab kemarin itu ya, dengan beriman terhadap ajaran Islam, dengan menjadi seorang muslim. Nah, Rasulullah SAW ya di dalam bab kemarin itu menyebutkan kalau artinya ya, kalau kalau benar, berarti kan kalau benar beriman kemudian menjadi muslim, nah maka seorang muslim itu adalah orang yang seperti ini, yaitu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi,
orang yang kaum muslimin, orang-orang beriman yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dari ucapan dan perbuatannya. Ya, terkait dengan imannya di sana gitu ya. Rasulullah menyebutkan al-muslimu, seorang muslim. Ya, seseorang yang disebut muslim artinya orang yang beragama Islam itu kan awalnya dari yang pondasinya tadi, awalnya adalah dia mempercayai, mengakui, meyakini kebenaran agama Islam, makanya menganut agama tersebut. Jadi kalau seorang, tapi meskipun nanti adanya di babnya ke depan, apa sih bedanya gitu? Apa sih bedanya sebutan muslim dengan mukmin? Kalau terjemahnya sihnya muslim itu orang yang beragama Islam, muslim. Kalau mukmin itu orang yang beriman. Nah, apa sih bedanya muslim dengan mukmin? Kalau sekilas seperti ini, seorang muslimnya yang beragama Islam ya pasti beriman. Kalau orang yang beriman ya pasti orang Islam. Tapi sebetulnya nantinya ya lebih halnya lebih tinggi itulah, lebih berbobot itu sebutan mukmin daripada muslim. Ya lebih berbobot, lebih berat itulahnya. Jadi artinya orang yang disebut seorang muslim, orang yang sebutannya muslim, orang yang beragama Islam, belum tentu nantinya ya, belum tentu bisa sampai kepada sebutan mukmin. Itu nanti ada ayatnya bahkan yang demikian. Ya, ada ayatnya, jangan mengatakan mukmin, muslim. Muslim, sebutan muslim lebih rendah sebetulnya daripada gitunya sebutan mukmin. Nah, kalau mendapatkan sebutan mukmin, wah ini luar biasa gitu ya. Kalau sebutan mukmin ini sudah apa namanya, sudah level atas lah, level tinggi. Kalau sebutan muslimah baru ini juga disebut muslim ya, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat saja sudah berubah menjadi muslim. Belum apa-apa gitu ya, belum apa-apa, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk ke Islam. Selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah berubah menjadi seorang muslim. Nah, apakah dia mukmin? Nah, di dalam Al-Quran banyak yang dirangkaikan dengan berangkainya Allah menyebut allazina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Padahal orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat begitu selesai dia masuk Islam, belum ada amal soleh yang lainnya. Nah, ini yang kemarin ya, ini kitabul iman gitu kan, tapi di dalam hadisnya tidak menyebut-nyebut iman di bab yang keempat. Tapi Rasulullah menyebut al-muslim. Ya, seorang muslim itu pastilah dia beriman kepada agama Islam. Tapi dalam hal ini ternyata bukan hanya sebagai seorang muslim, artinya seharusnya. Nah, ini yang kalau dengan kata seharusnya itu artinya banyak yang tidak, artinya seorang muslim itu seharusnya kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, kurang lebih demikian artinya. Yang kemudian bab ke-4, bab ke-5 sekarang nih. Babun ayyul islami afdol. Ini juga nih judulnya Imam Bukhari, ayyul islami afdol. Aduh, ini terjemahnya kurang lebih
Islam mana ini nih, kalau terjemahnya hanya Islam mana yang paling utama. Emang Islam ada berapa? Nah, jangan demikian lagi. Emang Islam ada berapa? Ya, ayyul islami afdol. Bab ayyul islami afdol. Kalau terjemahnya hanya bisa demikian, jadi terjemahnya Islam yang mana yang paling utama. Nah, judulnya demikian, yang kurang lebihnya terjemahnya seperti barusan. Di dalam bab ini hadisnya hanya ada satu, yang hadisnya ternyata hadis yang bab sebelumnya. Seorang muslim itu adalah yang kemarin. Nah, kita baca dulu nih hadisnya nih. An Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah ayyul islami afdol. Nih kata ini ayyul islami afdol, ini pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah SAW, yang kemudian di sini ya pertanyaan ayyul islami afdol itu diambil oleh Imam Bukhari, dijadikan judul nih. Judulnya itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ayyul islami afdol, Islam mana yang paling utama, yang terbaik? Qala, Rasulullah SAW menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, qalu, para sahabat. Nah, qalu itu jamaknya para sahabat bertanya, artinya ada beberapa gitu ya. Artinya ada beberapa nih, ada banyak nih sahabat yang menanyakan demikian. Bukan artinya serentak pada satu kejadian bersama-sama gitu mengucapkannya ayyul islami afdol. Jadi ada beberapa atau ada banyak sahabat yang menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah ayyul islami afdolu, Islam mana? Ini kurang lebih demikian dulu ya ke terjemahnya. Ayyul islami afdolu, Islam yang mana yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, man. Man itu lil akil kalau dalam bahasa Arab mah, orang, manusia gitulahnya. Orang yang man salimal muslimuna, orang yang kaum muslimin yang lain selamat min lisanihi wa yadihi, dari tangan dari lisan dan tangannya. Ini kan sama dengan hadis dengan bab sebelumnya. Kalau di bab sebelumnya redaksinya al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, jadi di redaksi hadis ini, ini yang ditanyakan ayyul islami, Islam mana? Nah, tadi saya sampaikan, memang Islam ada berapa? Ya, Islam itu hanya ada satu. Ya, Islam itu hanya ada satu. Islam itu adalah agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah. Nggak ada Islam yang lain. Islam itu tidak ada dua atau tiga. Ada Islam A, Islam B, Islam C. Nggak ada. Islam itu hanya satu. Nah, kalau melihat dari jawaban Rasulullah SAW, ternyata orang man ayyul islami afdol, Islam mana yang paling utama? Rasulullah menjawabnya
orang yang. Nah, kalau di bab sebelumnya kan tidak didahului dengan pertanyaan, langsung saja dimuat sabda Rasulullah SAW yang diawali dengan al-muslim. Orang Islam itu adalah, nah lanjut aja sama dengan yang di bab sekarang, man salimal muslimuna, orang yang seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna, orang yang kaum muslimin, ya kaum muslimin yang lainnya itu ya kaum muslimin itu selamat dari lisan dan tangannya. Nah, dari berkaca atau melihat hadis yang sama pada bab sebelumnya, pada bab yang keempat yang tidak didahului oleh pertanyaan, ternyata Rasulullah kan mengawalinya dengan al-muslimu, orang. Al-muslim itu orang Islam. Nah, sehingga di sini yang ditanyakan itu bukan seperti redaksinya tadi, Islam yang mana yang paling utama. Itu kan memang Islam ada berapa. Nah, bukan itu yang dimaksud. Jadi pertanyaan ini tidak arahnya bukan ke sana, bukan tidak menunjukkan bahwa Islam itu ada beberapa. Nah, ternyata dengan hadis yang sebelumnya tadinya Rasulullah, man di sini siapa? Al muslimu, seorang muslim. Ini kan seorang muslim itu man salimal muslimuna, adalah orang yang. Nah, berarti yang ini kalau menurut tata bahasa Arabnya ya, menurut ilmu nahwu sorofnya, ini kan sepertinya yang ditanya benda, gitulahnya, yang ditanya benda tapi jawabannya orang, yang ditanyakan benda tapi jawabannya orang. Jadi seolah-olah tidak nyambung. Masa yang ditanyakan benda yang jawabannya orang? Islam yang mana yang paling utama? Islam yang mana yang terbaik? Rasulullah menjawab, orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Nah, di sini berarti nih ada kata yang dibuang. Itu kalau menurut ilmu menurut grammarnya gitu ya. Nah, kalau dimunculkan menjadi ayu zawil Islam, kata zawi yaitu yang di sini tidak dimuat. Nah, kata zawi itu sendiri maknanya jadi ini pemilik, apalah bahasa kita ini ya, pemilik Islam. Diterjemah gitu rada bahaya deh. Kenapa saya katakan bahaya? Emang Islam milik siapa? Itulah Islam milik siapa? Karena di sini ininya menurut tata bahasanya gitu. Ini ada kata yang dibuang nih kalau dimunculkan, yaitu kata zawi lah di sininya, ayu zawil Islam, pemilik Islam yang mana yang paling utama. Ini agak melebar saja nih ya sebetulnya nih ya. Kalau diterjemah seperti itu, pemilik Islam. Nah, memang Islam milik siapa? Nah, Islam sendiri yang membuatnya siapa? Itulahnya, Islam itu yang membuat agama Islam siapa? Yang membuat, yang menciptakan agama Islam itu adalah Allah. Jadi ini milik siapa? Allah, pemilik agama Islam. Yang maknanya bahwa maka manusia tidak boleh, dalam hal ini tidak boleh mengotak-atik, merekayasa, mengubah-ubah seenaknya. Emang Islam punya siapa? Itu karena ini maknanya demikian.
mengubah-ubah, mengotak-atik, merekayasa, dan sebagainya lah dari agama Islam, di mana kan agama Islamnya sendiri oleh Allah dinyatakan dengan ayat terakhir yang Allah turunkan, al yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan atau aku nyatakan bahwa agama Islam itu sempurna. Yang menciptakan Allah, yang membuat agama Islam ini Allah, ya Allah lah pemiliknya. Jadi kalau Islam itu apa sih isinya? Tuntunan, aturan, gitu kan. Islam ini kan isinya tuntunan, pedoman, aturan. Yang membuat aturan siapa? Pemilik aturan siapa? Itu kan Allah, berarti kan pemilik aturan itu kan Allah. Manusia itu harus mengikuti pemilik aturan, Allah yang membuatnya. Nah, tapi maknanya di sini adalah artinya nih, ayu zawil Islam. Ini kesulitan sih bahasa kitanya, kan terjemahnya pemilik sih. Tapi riskan gitu kalau diterjemah demikian. Pemilik Islam yang mana yang paling utama? Bisik hadinya gitu, seolah-olah berbenturan. Emang Islam milik siapa? Jadi di sini maknanya adalah seorang muslim, seperti yang di bab sebelumnya ya. Bab sebelumnya kan Rasulullah tidak ditanya dulu, Rasulullah menyebut al muslim, seorang muslim adalah gitu kan ya, orang yang kaum muslimin selamat, itulah ininya nih ya. Jadi ini semacam sinonim. Seorang kalau di hadis sebelumnya dengan kata al muslimu, seorang muslim adalah, kalau di sini dengan kata zawil Islam, pemilik Islam. Ini hanya sinonim, yang tentu ini maknanya kan sama, yaitu orang, berarti orang yang beragama Islam, ya, orang yang beragama Islam. Nah, yang terbaik itulahnya, yang terbaiknya itu orang yang seperti apa? Nah, jadi maknanya demikian, ya, orang yang beragama Islam, ya kan bahasa Arabnya muslim gitu kan. Orang yang bukan pemilik agama Islam, jadinya orang yang beragama Islam nih. Nah, yang terbaik itu dari semua orang yang beragama Islam itu yang seperti apa? Nah, itulahnya dari semua orang yang beragama Islam itu yang terbaiknya itu yang seperti apa? Jadi pas nih kalau jawaban Rasulullah seperti ini, yaitu orang Islam yang kaum muslimin, saudara-saudaranya sesama muslim, itulahnya kaum muslimin, seluruh kaum muslimin, saudara-saudaranya sesama muslim itu aman dari gangguan ucapan dan perbuatannya. Nah, inilah seorang muslim yang paling utama. Seorang muslim terbaik itu adalah, persisnya redaksi hadisnya adalah orang yang seluruh kaum muslimin aman, artinya selamat dari itulah gangguan, itulahnya ucapan atau perbuatannya. Hampir sama nih ya dengan yang sebelumnya nih. Nah, kita lihat nih ada beberapa catatan juga nih dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, ternyata, nah karena memang ininya yang di ini Imam Bukhari itu, aduh ngajar teh atuh nih. Ya judulnya yang memang ini kutipan bukan buatan Bukhari kan, gitu kan, artinya ini kan judul ini kan bukan kata-kata Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mengutip dari redaksi hadis, di mana kata yang dikutip oleh Imam Bukhari itu adalah pertanyaan dari para sahabat. Jadi hal itu
sudah diucapkan oleh para sahabat dan oleh Rasulullah SAW tidak dikoreksi. Kan Rasulullah tidak mengoreksi, tidak menyatakan pertanyaan itu salah kan. Ini para sahabat nih, bahkan bukan hanya satu dua orang, kata Abu Musa al-Asy'ari, jamak nih. Banyak sahabat yang menanyakan demikian, tapi dengan redaksi seperti ini, ayyul islami afdolu. Kalau hanya berdasarkan terjemah dari kata-kata yang ada di sini, jadi seperti ini bahasa Indonesianya, Islam yang mana yang terbaik? Ini kan seolah-olah Islam itu ada beberapa. Ternyata maknanya demikian gitu ya. Pemilik atau orang yang telah beragama Islam. Nah, di mana orang yang telah beragama Islam itu, nih kalau kembali ke rangkaian bab-bab sebelumnya, orang yang telah beragama Islam itu orang yang seperti apa? Nih, coba nih ya nih. Orang yang telah beragama Islam itu orang yang seperti apa? Kalau mulai dari bab awalnya kita mengikuti nih pola pikir Imam Bukhari, orang yang telah beragama Islam itu dari sini kan awalnya adalah orang yang dimulainya dari sini. Orang yang mempercayai, mengakui dan menerima benarnya agama Islam, kemudian dianutlah Islam itu menjadi agamanya. Setelah dia menganut agama Islam, nah inilah orang Islam. Nah, inilah orang Islamnya, yaitu orang yang seperti itu kan alurnya. Ini alur polanya, pola metode Imam Bukhari ini. Makanya diawali kan dengan Kitabul Iman. Apa sih iman? Yang diimaninya itu apa gitu ya? Yang namanya beriman itu adalah dari sini nih awalnya adalah menerima, mempercayai Islam yang Allah turunkan itu, dia percayai bahwa ini adalah benar. Dia mengakui, dia meyakini kebenarannya. Nah, kalau sudah seperti itu terus bagaimana? Kan disebutnya kemudian dia menganut agama tersebut, menganut Islam itu menjadi agamanya. Nah, maka orang ini disebutnya kan orang yang beragama Islam. Karena kalau ini mengikuti hanya sekadar redaksi-redaksinya gitu ya. Redaksi judulnya demikian, redaksi hadisnya yang barusannya para sahabat bertanya oleh Rasulullah dijawab, mana emang di hadis-hadis ini menyebut-nyebut iman? Enggak ada. Di hadis ini enggak ada kata iman. Sebetulnya sama dengan yang bab keempat, isi hadisnya kan sama. Di hadis ini nggak ada menyebut iman. Terus kaitan dengan imannya apa? Para sahabat bertanya, ayyul islami afdolu. Jeung para sahabat atau jeung palinter deh. Nuturkeun kemudian hese. Maksudnya sama seperti bab yang keempat. Muslim lah jadinya gitu kan. Muslim yang seperti apa? Yang terbaik. Nah pertanyaannya itu jadi demikian. Seorang, ini kan muslim itu adalah orang yang sudah beragama Islam. Nah, yang terbaiknya itu yang seperti apa? Rasulullah menjawab, orang yang kaum muslimin yang lainnya, saudara-saudara sesama muslimnya itu aman, gitu kan ya, selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Pertanyaannya, kaitan dengan imannya apa? Ini Kitabul Iman. Nah, kaitan dengan imannya di mana? Di hadisnya nggak ada menyebut-nyebut iman. Nah, inilah Imam Bukhari tadi berarti alurnya bahwa yang namanya beriman itu adalah berarti kalau seseorang tadinya disebut seorang muslim beragama Islam, kan awalnya dari
mempercayai, mengakui, menerima kebenaran agama Islam. Artinya apabila seseorang itu disebut seorang muslim, berarti yang demikian dalam kurung seharusnya anggar seharusnya apabila seseorang itu disebut seorang muslim, apabila seseorang itu dikatakan beragama Islam, inilah alurnya hingga seseorang itu disebut seorang muslim, yaitu kan tidak harus dari awal lagi berarti kan, yaitu dia menerima, berarti mengakui bahkan meyakini benarnya agama Islam, itulah yang disebut seorang muslim. Nah, di antara semua orang yang demikian gitu, yang terbaiknya yang seperti apa, yang seperti apa, yang bagaimana sih seorang muslim terbaik? Seorang muslim terbaik itu adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya ini selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, tapi ternyata olah ini yang banyak dalam kurung seharusnya. Benar nih. Katakanlah begini jadinya kan. Anda ini kalau seperti ini misalnya, benar kamu muslim? Kita mau jawab apa? Itulahnya, benar kamu ini seorang muslim? Benar kamu ini agamanya Islam? Ya, berarti apa sih? Itu berarti bagaimana sih yang namanya seorang muslim? Berarti kan orang yang tadi balik dari kadinya menerima benarnya, mengakui, meyakini dan menerima benarnya agama Islam. Tapi ketika Islam memerintahkan sholat tidak dikerjakan, makanya banyak yang dalam kurung seharusnya yang disebut seorang muslim itu kan seperti itu alur ini, jalan pikiran Imam Bukhari, metode Imam Bukhari ini. Seorang muslim itu kan yang demikian. Atau hal-hal yang lain nih, misalnya ini sering juga saya ungkapkan jadi contoh. Kalau ditanya demikian, kamu muslim bukan? Iya. Kenapa? Berarti kan kenapa? Ketika pembagian waris bukan ajaran Islam yang dijalankan. Karena seorang muslim itu adalah seorang yang mengimani agama Islam, mempercayai, menerima, mengakui, meyakini benarnya agama Islam. Kenapa kalau bagi waris itu tidak dipakai? Konsekuensi kan, artinya kan konsekuensi menjadi seorang muslim. Menjadi seorang muslim itunya orang yang seperti apa? Seorang muslim itu orang yang bagaimana? Orang yang ini tadi deh, mengakui benarnya agama Islam. Ya konsekuensinya apabila Islam memerintah, apabila Islam melarang, terus harus bagaimana? Sementara kita sudah mengakui ini benar. Itu kan konsekuensinya kan jadi demikian. Kita muslim, kita ini kan sudah mengimani, mempercayai benarnya agama Islam. Sehingga makanya saya katakan sehingga dianutlah Islam itu menjadi agama, kan ada konsekuensinya berarti. Nah, karena ada konsekuensinya. Nah, ini sudah hal yang sangat jauh gitunya. Hadis ini ya kebetulan kan baru kemarin ini ya. Baru kemarin ini betul-betul kemarin ya. Dalam kajian Dalilul Falihin ini hadis ini terbawa aslinya. Hadis ini terbawa, artinya orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini jauh dari melakukan, ya apalagi sampai melakukan, katakanlah hanya disebutnya tersirat saja dalam pikirannya, tidak ada untuk mencelakakan. Ya jangankan sampai betul-betul melakukan itulahnya, bahkan tersirat dalam pikirannya pun tidak ada untuk mencelakakan kaum muslimin yang lainnya.
Seorang muslim terbaik itu adalah kaum muslimin itu selamat, aman itu dari gangguan baik ucapannya ataupun perbuatannya. Nah, di mana kalau di dalam bab kemarin itu nih seorang muslim itu ya, kalau kemarin kan hadisnya menerangkan seperti ini. Ada seseorang yang melihat, ada seseorang yang melihat itu sebatang pohon, lalu dahannya itu menjuntai ke jalan. Dan dia mengatakan, demi Allah saya akan tebang, bukan ditebang pohonnya sih, saya akan potong nih dahan nih, agar tidak mengganggu, apalagi sampai mencelakakan kaum muslimin yang lewat. Nah, itulah seorang muslim. Jangankan dia melakukan, artinya kan, jangankan dia malah melakukan sesuatu yang mengganggu, yang membahayakan, yang mencelakakan sesama kaum muslimin. Ada dahan saja yang menjuntai ke jalan, dia akan memotongnya dengan mengatakan, saya akan potong dahan ini agar tidak ada kaum muslimin yang celaka. Nah, itulah seorang muslim terbaik. Ya, artinya kan jangankan sampai melakukan, begitulahnya, kalau saya katakan tersirat dalam pikirannya saja nggak ada, dia itu ingin mencelakakan, ya, ingin mengganggu lah, itunya ingin mengganggu atau mencelakakan saudaranya sesama muslim. Yang kemarin kan apa namanya ya, bahwa orang yang di dalam hadisnya digambarkan demikian, ketika melihat sebatang pohon yang dahannya menjuntai ke jalan, dia mengatakan, demi Allah saya potong nih dahan ini supaya tidak mengganggu atau mencelakakan kaum muslimin. Di dalam hadisnya, Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke surga. Yang sebetulnya kan yang menyebabkan Allah mengampuni dosanya, yang menyebabkan Allah memasukkannya ke surga, bukan semata-mata pekerjaan itu, yaitu hanya memotong sebatang, hanya memotong dahan, bukan, tapi apa yang dilakukannya itu menggambarkan, nah, orang seperti ini dia itu muslim terbaik. Bukan hanya dari pekerjaannya itu ya, bukan hanya dari pekerjaannya memotong dahan, dia ini memenuhi kriteria nih apa yang disebutkan oleh Rasulullah di sini. Seorang muslim terbaik itu yang seperti apa? Seorang muslim terbaik itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat, aman dari gangguan lisan dan tangannya. Kenapa? Jangankan melakukan, terpikir saja untuk mengganggu, mencelakakan orang sesama muslim itu gak akan ada pada orang yang seperti ini. Kemudian di satu hadisnya lagi yang kemarin itu kan, di satu hadis kan memotong dahan yang menjuntai ke jalan ya. Di hadis yang lain kan mendapatkan atau menemukan ada dahan yang berduri di tengah jalan. Lalu dia mengatakan, lalu dia menyingkirkannya dengan, sebutlah dengan pemikiran bahwa kaum muslimin yang lain, itulahnya kaum muslimin saudara-saudaranya sesama muslim tidak boleh nih ada yang celaka dengan duri ini, maka dia singkirkan. Nah, karena memenuhi berarti di sini. Jadi yang oleh Rasulullah disebutkan Allah menyanjungnya, ada kan di dalam hadisnya kemarinnya, Allah berterima kasih kepada orang itu, Allah menyanjungnya, Allah mengampuni dosa-dosanya, bukan karena menyingkirkan duri. Enak aja dosa diampuni hanya sekedar
Dia ngimbang kan gitunya, nggak berimbang, hanya menyingkirkan duri dari jalan. Tapi kan Allah menyanjungnya, Allah berterima kasih, Allah mengampuni dosanya. Bukan, ternyata bukan hanya semata-mata amalannya, tapi orang itunya dia melakukan demikian itu. Nah, dengan landasan ini dia tidak mau ada ada saudaranya sesama muslim yang celaka. Taetanu mahal nama. Jadi dia tidak maunya ada saudaranya sesama muslim yang celaka. Ya apalagi kalau di hadis ini kan, apalagi malah dia yang mencelakakan orang. Oh, jauh kalau begitu. Bukan nuk itu mau disebut muslim lagi, diragukan gitulah. Bener itu orang Islam. Makanya saya kan ya tadi bener itu agama komunis Islam. Malah gitu di dalam pikirannya itu terpikir itu untuk mencelakakan orang, mengganggu orang. Sejauh seorang muslim jangankan melakukan sesuatu yang mengganggu, melukai, mencelakakan sesama muslim. Ada duri di jalan saja akan dibuang supaya saudara sesama muslimnya selamat. Itulah orang Islam. Ya itulah orang Islam. Ya, jangankan gitu kan, jangankan sampai harus mengganggu, mencelakakan, melukai saudaranya sesama muslim. Ada duri di jalan saja dia buang itu dengan alasan supaya saudara sesama muslimnya selamat. Nah, itulah seorang muslim. Kurung kan seharusnya tetap seharusnya seorang muslim itu kan seharusnya demikian. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Nah, maka yang redaksinya nya aja sahabat pinter Nabi apalagi. Jadi orang lu maca lieur. Sahabatnya pinter Nabi apalagi. Pertanyaannya seperti itu, jawabnya seperti ini. Yang ditanyakan apalagi pertanyaannya kan seolah-olah Islam itu ada banyak. Islam yang mana yang lebih baik? Wah, itu memang maknanya Islam itu jadi banyak. Ya, ternyata kan ya inilah hanya bahwa maknanya itu tidak seperti yang tersurat. Maknanya ini kan justru sangat dalam, ya, ditambah dengan penjelasan yang barusan. Ketika ada seorang muslim nih, bahkan di melihat Bukhari nih, apabila ada seseorang yang tadilah mau menyingkirkan duri dari jalan, nah, substansinya kan bukan soal duri, bukan soal pohon, tapi yang menjauhkan hal yang membahayakan dari saudaranya sesama muslim. Kan tidak mesti duri kan bentuknya, tidak mesti batang pohon kan, itu substansinya. Orang yang berpikir itu ya menjauhkan gitu, menjauhkan sesama muslim dari hal yang membahayakan mereka apapun bentuknya. Mun aya orang cek hadis nage duri di jalan, sok itu ngewa. Mun aya orang artinya kita lari. Andai ular ini berbahaya, misalnya ular berbahaya, kita tahu ada ular. Sementara kita mampu misalnya, kita bisa katakan ini berbahaya, kita mampu membunuhnya misalnya, kita menghindar, ya kita menghindar, orang lain bisa menghindar enggak? Belum tentu kan? Ya bisa jadi orang lain itu yang tidak tahu, yang sedang lengah lalu dipatuk. Coba kalau kita bunuh, artinya bentuknya tidak mesti duri di jalan. Jadi substansinya adalah menjauhkan, menyelamatkan sesama muslim dari hal yang membahayakan
apapun bentuknya. Nah, itu yang oleh Allah disanjung sampai diampuni dosanya. Itunya yang oleh Allah disanjung nih orang ini. Allah berterima kasih, Allah menyanjungnya, Allah mengampuni dosanya karena orang ini berpikir demikian bahwa saudara-saudaranya sesama muslim itu harus selamat. Contohnya kalau ada duri di jalan, itu mah contoh kasus, berarti hadis mah bukan hanya duri. Nah, di dalam redaksi hadis Bukhari-nya yang barusan ini lebarnya. Nah, di situ justru ada di dalam hadisnya Rasulullah menyebut iman. Yang kurang lebihnya maknanya barang siapa menyingkirkan duri dari jalan karena beriman. Barang siapa menyingkirkan duri dari jalan karena beriman, maka Allah menyanjungnya dan mengampuni dosanya. Nah, di situ malah iman, kata imannya muncul. Ya, barang siapa menyingkirkan duri dari jalan karena iman, nah kembali lagi. Yang diimaninya apa? Anger, udah disebut iman, mah yang diimaninya apa? Tetap lagi kembali kepada Islam. Nah, artinya dia menyingkirkan duri dari jalan itu karena Islam mengajarkan seperti ini. Seorang muslim itu harus menjadi orang yang saudara-saudara sesama muslimnya selamat. Itulah ya, seorang muslim itu ya beriman, itu kan barang siapa menyingkirkan duri dari jalan karena beriman, Allah menyanjungnya dan mengampuni dosanya. Nah, di situ di hadis itu Rasulullah menyebut alasan, berartinya alasan dia menyingkirkan duri dari jalannya apa? Karena beriman. Kita balik deui ka dieu, yang disebut beriman itu apa? Tetap ya kembali ke yang tadi, beriman itu adalah mempercayai benarnya Islam. Yang di dalam hadis ini itu katanya seorang muslim itu pasti dia itu beriman, dan kalau menjadi seorang muslim itu berarti harus menjadi seperti ini. Yang menjadi seorang muslim itu harus menjadi orang yang sesama muslim, saudara-saudara sesama muslim lainnya itu selamat. Itulah intinya tanuyung. Ini ada redaksi lain nih. Ini sudah saya catat ya beberapa nih. Satu hadis riwayat Ahmad, ada 3 nih hadis nih sebagai tambahan saja nih ya dari makna yang barusan. Satu nih riwayat Ahmad dulu nih ya. Sebentar nih sudah saya tandai nih hadisnya nih. Nah, kita baca terjemahnya saja nih ya, nggak dibaca dengan redaksi Arabnya nih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW berdiri di antara orang-orang. Ya, Rasulullah SAW-nya berdiri itu di antara sekumpulan orang. Kemudian beliau bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling baik dari orang yang dan orang yang paling buruk di antara kalian. Nah, di sini kan menyebut-nyebut muslim terbaik gitu kan ya. Ya kan di hadis ini kan pertanyaannya demikian, itu kan muslim ayu zawil Islam. Nah, yang sinonimnya kan persamaan katanya kan ayul muslim. Malah nih di dalam redaksi hadis muslimnya bukan kalau di redaksi hadis muslim pertanyaannya orang langsung ayul muslimina afdalu.
Nah, pada redaksi riwayat Muslim itu malah menyebut Muslim, itunya bukan Islam. Ayyul muslimina afdalu. Ya, Muslim seperti apa itu yang terbaik. Nah, ini hanya sebagai tambahan-tambahan hadis setelahnya, yang dimana di hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan itu yang terbaik, dan yang ada yang terbaiknya gitulahnya di hadis ini. Nah, sekali lagi nih ya, hadisnya demikian tadi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW ya berdiri atau berada di tengah sekumpulan orang. Kemudian beliau bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling baik dan orang yang paling buruk di antara kalian. Nah, kemudian beliau bersabda, sebaik-baik kalian, nah sebaik-baik orang Islam lah gitunya, sebaik-baik orang Islam, sebaik-baik, kalau terjemahnya sih ini dari kata khairukum, sebaik-baik kalian, sama nih maknanya, sebaik-baik seorang muslim adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Ini terjemahnya demikian nih ya. Nih maknanya adalah seperti ini. Orang yang terbaik atau seorang muslim terbaik itu adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Nah, ini maknanya adalah apa namanya ya? Katakanlah sudah tertanam image, sudah tertanam saja image pada di kalangan, katakannya di kalangan kaum muslimin, bahwa kalau dari orang itu yang datang adalah kebaikannya, sehingga orang-orang itu kalau mengharapkan dari orang itu apa, itu pasti kebaikannya. Dan sudah tertanamlah image gitu di antara kaum muslimin, orang ini orang yang tidak pernah mengganggu, menyakiti, orang ini orang yang aman lah pasti kaum muslimin dari gangguannya. Nah, ini sejalan sih maknanya nih ya. Orang terbaik itu adalah orang yang, kalau terjemahnya tadi, orang yang diharapkan kebaikannya dan aman. Orang-orang artinya aman dari keburukannya. Berarti image orang ini seperti apa? Katakanlah image orang ini seperti apa di kalangan kaum muslimin, sehingga oleh Rasulullah dikatakan orang yang diharapkan kebaikannya. Karena memang selalu kebaikan gitu yang datang dari orang ini, maka apa sih yang diharapkan orang-orang dari orang ini? Ya pasti kebaikan kan, karena yang muncul gitu dari orang ini selalu kebaikan dan aman dari keburukannya. Nah, tertanam image pada di antara kaum muslimin itu aman, rasa aman, nggak akan nggak akan mendapatkan gangguan lah gitunya dari orang ini. Nah, itulah sekali lagi nih, orang terbaik itu adalah orang yang sampai tertanamlah image di kalangan kaum muslimin. Kalau ingat orang itu kebaikan pasti, karena yang muncul dari orang ini selalu kebaikan. Maka orang-orang itu kalau berharap dari orang ini, berharap apa? Ya kebaikan, karena kan selalu yang muncul dari orang ini adalah kebaikan. Sekali lagi ini berarti hadis ini nih Rasulullah kan menanyakan demikian. Apa kalian ingin tahu orang yang terbaik itu orang yang seperti apa? Kesimpulannya adalah orang yang sampai orang-orang itu tertanam itulahnya di dalam benak mereka, kalau apapun yang datang dari orang itu pasti kebaikan. Nah, itulah orang terbaik. Itulahnya ini makna hadis ini ya. Ya kenapa demikian sampai tertanam image, nggak ada pikiran jelek gitunya.
nggak ada pikiran jelek di antara sesama kaum muslimin tentang orang ini. Kenapa bisa sampai demikian? Ya karena yang datang, yang muncul dari orang ini adalah selalu hal yang baik. Maka ketika orang mengharapkan sesuatu dari orang ini, ya pastilah hal yang baik karena nggak pernah memunculkan hal yang jelek. Kemudian satu lagi, dan semua orang merasa aman itulah dengan orang ini. Dari keburukannya gitunya. Ya aman dalam segala hal, artinya nggak akan yakin orang ini nggak akan apa namanya, nggak akan berkhianat, dia akan mencelakakan orang lain. Nah, orang terbaik itu adalah orang yang sampai seperti itu gitulah. Image di kalangan kaum muslimin yang muncul dari orang ini pasti kebaikan, dan orang-orang atau seluruh kaum muslimin itu merasa aman dari orang ini karena nggak pernah muncul keburukan dari orang ini. Nah kemudian yang sebaliknya nih, masih hadis yang barusan ya, lanjutannya nih. Sedangkan orang yang paling buruk dari kalian adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Ya iyalah pasti. Yang terburuk adalah orang yang nggak bisa diharap si eta mah. Sugan pernah aya nu alus. Sugan pernah aya kahandean ti si eta. Itulah orang terburuk, sampai image orang itu buruk kepada orang itu. Karena kan kenapa sampai terbentuk image demikian? Iya kan akumulasi disebut nanti. Akumulasi dan nu goreng. Yang ya sudahlah. Akhirnya orang berkesimpulan, tertanamlah image di dalam benak kaum muslimin yang akan muncul dari orang itu adalah hal yang buruk. Dan orang-orang tidak merasa aman. Ini yang keduanya ya. Dan tidak aman dari keburukannya. Nah, satu telahnya tambahan hadisnya itu riwayat Ahmad. Sejalan sebetulnya dengan hadis ini. Karena kalau di hadis ini kan seorang muslim terbaik itu adalah di sini hanya menyebut satu, yaitu seorang muslim yang kaum muslimin yang lainnya aman dari keburukannya. Kalau di Bukhari kan hanya satunya, yaitu seorang muslim terbaik itu adalah seorang muslim yang kaum muslimin yang lainnya merasa aman dari keburukannya. Nah kalau di sini ada lebihnya, artinya dengan redaksi yang berbeda. Seorang muslim terbaik itu adalah seorang muslim yang sampai seperti ini berarti nih, sampai tertanamlah image di kalangan kaum muslimin bahwa yang akan muncul dari orang itu pasti kebaikan. Dan yang kedua kan dan merasa aman dari keburukannya. Jadi ada lebihnya nih ya hadis riwayat Ahmad tadi ini, bukan hanya tentang aman dari keburukannya, tapi sampai tertanam image di benak kaum muslimin bahwa yang akan datang, yang muncul dari orang itu adalah kebaikan. Kemudian satu lagi nih, hadis riwayat At-Tirmizi ini yang tentu masih ada korelasinya kan dengan bab sekarang nih. Mana nih, sudah saya tandai juga nih hadisnya nih. Ini hadis riwayat At-Tirmizi yang terjemahnya kurang lebih seperti ini. Ini yang bertanyanya seorang Baduy ya lah. Yang bertanyanya seorang Baduy, tapi tetap tapi ada kaitannya karena yang ditanyakannya adalah yang terbaik. Ya, dari Abdullah bin Busr, dia berkata, seorang Baduy bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah dia berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu? Ya siapakah, yang bagaimanakah? Ya siapakah, yang bagaimanakah manusia terbaik itu? Rasulullah SAW menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia
terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Ini saya ambil karena di sini ada pertanyaan seperti itu ya. Orang Baduy di sini ini bertanya kepada Rasulullah SAW, manusia terbaik itu yang seperti apa? Ada kaitannya juga. Yang terbaik itu adalah yang kalau di sini kan yang umurnya panjang dan bagus amalannya. Seperti apa yang bagus amalannya? Masih ada kaitan dengan yang ini, yaitu nggak pernah menyakiti orang berarti. Bahkan kalau terkait dengan duri di jalan tadi, jangankan menyakiti orang, melihat sesuatu yang akan mengganggu, menyakiti sesama muslim saja dia akan singkirkan. Itulah nih seorang yang terbaik itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Pada redaksi yang lain, orang ini juga bertanya, kemudian yang manusia yang paling buruk yang seperti apa? Sekali lagi nih supaya ada perbandingan ya, bukan perbandingan nih. Yang barusan seperti ini, manusia terbaik itu yang seperti apa? Orang yang umurnya panjang dan bagus amalannya. Kemudian bertanya tentang sebaliknya, kemudian manusia yang paling buruk itu yang seperti apa? Rasulullah SAW menjawab, kobra. Alah, singkat. Jawabannya teh kobra. Kolot bragajul. Yaitu kebalikan dari sini. Orang yang manusia paling buruk adalah man tola umruhu, yang umurnya panjang, wasa'a amaluhu, tapi buruk amalnya. Umurnya panjang tapi amalannya buruk. Ada ini nih, Ali bin Abu Thalib nih. Ali bin Abu Thalib itu mengatakan seperti ini. Tentu Ali bin Abu Thalib kan sadar, tahunya kalau umur itu sudah ditentukan, umur jatah usia. Dan ada yang ada yang pendek, ada yang panjang lah gitulahnya. Umur sudah ditentukan ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti ini, aku ingin memiliki umur yang panjang. Aku ingin memiliki umur yang panjang agar cukup waktu, mungkin maksudnya ya, agar aku lebih mengenal lebih dalam lagi tentang Allah. Aku ingin berumur panjang ya, agar aku lebih mengenal Allah itu lebih jauh, lebih dalam lah gitunya. Itu tuh kata-kata Ali bin Abi Thalib yang kurang lebih maknanya demikian. Nah demikiannya menurut ini hadis riwayat At-Tirmidzi, ada seorang Arab Baduy yang bertanya, manusia terbaik ya muslim juga kan pastinya orang yang umurnya panjang dan bagus amalannya. Kemudian satu lagi nih riwayat An-Nasai, ini hadisnya. Sebentar nih hadisnya nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, pada perang Tabuk Rasulullah SAW khutbahnya kepada para sahabat. Beliau menyandarkan punggungnya ke kendaraannya. Nah, beliau bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai orang terbaik dan terburuk? Sekali lagi ini hanya ada kaitan sebetulnya sebagai tambahan lah intinya, tambahan hadis nih. Maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai orang terbaik dan orang terburuk? Di antara orang-orang terbaik itu adalah seorang laki-laki, seseorang lah intinya,
Sebut seorang laki-laki itu berisi perempuan tidak terbawa, ini maksudnya untuk semuanya dia. Di antara orang terbaik adalah seseorang yang beramal di jalan Allah di atas kudanya atau untanya atau berjalan kaki hingga datang kepadanya kematian. Nah, maknanya kan yang tidak berhenti beramal di jalan Allah hingga datangnya kematian. Sekali lagi kalau di sini redaksi demikian ya, terjemahnya nih kurang lebih, di antara orang terbaik itu adalah seseorang yang beramal di jalan Allah. Allah naon si aslina ieu teh. Inna min khairin nas, ya betulnya di antara orang terbaik itu adalah rojulan amila fisabilillah, orang yang beramal di jalan Allah di atas kudanya, di atas untanya atau berjalan kaki hingga datang kepadanya kematian. Dan di antara orang terburuk adalah pelaku dosa padahal dia membaca Al-Quran. Nah, demikian dia redaksinya dia. Wa inna min syarrin nas, benar nih sesungguhnya, dan di antara manusia paling buruk adalah rojulan fajiron yakro'u kitabullah, seseorang yang berdosa padahal dia membaca Al-Quran. Atau nah ini lanjutannya, di antara manusia terburuk adalah pelaku dosa yang membaca kitab Allah, namun dia tidak mau menghentikan keburukannya atau menyesali kehilafannya, lalu dia meninggalkannya. Artinya dia tidak menyesali, pasti tidak akan bertobat. Di antara manusia terburuk itu adalah yang melakukan perbuatan dosa padahal dia tahu, di sini sebutnya padahal dia membaca Al-Quran, padahal orang yang tahu agama. Ya, manusia di antara manusia terburuk itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa padahal dia tahu, disebutnya kan kita menyebutnya demikian ya, padahal orang itu tahu agama, namun dia tidak mau menghentikan keburukannya atau menyesali kehilafannya, lalu lalu meninggalkannya. Ya, artinya melakukan perbuatan dosa padahal dia orang yang tahu agama dan dia terus melakukannya, dia tidak mau meninggalkan keburukannya, dia tidak menyesali kehilafannya, teruslah dia melakukannya. Itunya di antara manusia terburuk itu adalah yang demikian ya, menurut hadis ini. Terus saya kira cukup babnya jadi sebetulnya hampir sama ya, muslim seperti apa yang terbaik, tapi yang terpenting adalah tadi apa kaitannya ini dengan bab iman. Nah, itulah sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa yang namanya seorang muslim itu alurnya kan mulainya dari pengakuan tentang benarnya agama Islam. Itulahnya kaitannya dengan imannya itu di sana.